Apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Keluarga Putri Indasari yang dibunuh dengan 98 tusukan menangis histeris dan pingsan saat majelis hakim memvonis pembunuhan Putri 20 tahun penjara. Nama-nama pendemo anarkistis yang membakar gedung DPRD Makassar sudah dikantongi Polda Sulawesi Selatan. Keamanan belum kondusif, pertandingan pekan keempat BRI Super League antara PSM Makassar kontra Persebaya Surabaya resmi ditunda. Kita ke informasi pertama, pembunuh sadis terhadap Putri Indasari yang sedang hamil dan mengalami 98 tusukan divonis 20 tahun penjara oleh majelis hakim. Vonis itu memicu kemarahan keluarga korban yang berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 20 tahun. Setelah majelis hakim membacakan vonis terhadap terdakwa Jibril atas kasus pembunuhan, ibu korban langsung menangis histeris. Bahkan salah seorang keluarga korban ada yang pingsan karena tak kuasa menahan emosi. Keluarga tak terima Jibril hanya divonis 20 tahun penjara, padahal ia telah membunuh dengan keji. Keluarga menilai hukuman itu terlalu ringan. Keluarga korban meminta terdakwa dihukum mati. Nyawa dibalas nyawa, kedua nyawa ini hilang. Tulang punggungku. Tidak minta bertanggung jawab, hanya bohong belakang janji-janji anak saya. Katanya mau nikahi, baru tidak nikahi, hanya dibunuh. Sidang pembacaan vonis digelar secara daring di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa pada Selasa siang dengan pertimbangan keamanan. Majelis hakim telah menolak seluruh pledoi terdakwa yang sebelumnya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga. Vonis itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 20 tahun penjara. Kasus pembunuhan sadis terhadap Putri Indasari terjadi pada 21 Januari 2025 di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Korban ditemukan tewas di tengah sawah dengan 98 luka tusuk senjata tajam, 7 luka sayatan serta sejumlah luka memar di sekujur tubuhnya. Pembunuhan itu tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga janin berusia 7 bulan yang dikandungnya. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, informasi lain, Polda Sulawesi Selatan mulai menyelidiki kasus pembakaran gedung DPRD Makassar saat demo anarkistis kemarin. Pada awal penyelidikan, Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara. Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan bersama tim laboratorium forensik melakukan olah tempat kejadian perkara di gedung DPRD Makassar pada Senin siang. Mereka memeriksa setiap sudut gedung yang dibakar massa pada demo anarkistis yang terjadi pada Jumat 29 Agustus lalu. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono menyebut sudah mengantongi nama-nama terduga pelaku anarkistis. Ini akan lebih memperjelas nanti apa yang terjadi di sini dan mohon dukungan dari masyarakat apa yang telah kita lakukan, dan yang terpenting potensial suspek sudah ada. Ke depan mudah-mudahan semua ini kami bisa selesaikan sebaik-baiknya. Dari hasil olah TKP tercatat sebanyak 61 kendaraan roda 4 dan 15 sepeda motor rusak. Total kerugian dari pembakaran gedung DPRD Makassar diperkirakan mencapai 250 miliar rupiah. Polisi menegaskan akan menindak tegas pelaku pembakaran dan perusakan gedung DPRD Makassar. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.
Ya, Polda Sulawesi Selatan membentuk tim patroli khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban setelah kericuhan di Makassar. Selain itu, keberadaan patroli Palawa untuk antisipasi unjuk rasa berujung anarkistis. Sejumlah personel Brimob dan Sabara bersenjata lengkap berpatroli menggunakan sepeda motor. Mereka menyisir jalan protokol gedung DPRD hingga mengamankan objek vital di Makassar. Pasukan ini juga mengawasi sejumlah titik lokasi yang rawan aksi unjuk rasa. Tidak hanya laki-laki, poluan bersenjata lengkap juga disiagakan. Mereka merupakan tim patroli Palawa yang sengaja dibentuk oleh Polda Sulawesi Selatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari unjuk rasa anarkistis. Patroli Palawa bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan pengamanan yang melibatkan aksi-aksi unjuk rasa yang dengan sasaran aksi-aksi unjuk rasa anarkis seperti pelanggaran-pelanggaran hukum. Harapannya kegiatan-kegiatan daripada tim patroli Palawa yang dibentuk Bapak Kapolda Sulawesi Selatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar yang ada di wilayah hukum Kota Makassar. Dengan adanya tim patroli Palawa diharapkan dapat mencegah kericuhan sehingga dapat menjaga stabilitas keamanan di wilayah Makassar. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Ya, Bupati Goa Husnia Talenrang menyerukan pesan persatuan kepada masyarakat Goa menyusul kondisi yang terjadi secara nasional beberapa hari terakhir. Ia menegaskan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjaga keamanan sekaligus mendukung tugas TNI dan Polri. Ratusan warga Kabupaten Goa berkumpul di lapangan Hasanuddin Somba Opu pada Selasa sore. Mereka menggelar deklarasi damai bersama pemerintah, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat. Deklarasi damai digelar untuk meneguhkan komitmen bersama menjaga keamanan daerah, sekaligus menolak segala bentuk anarkistis. Bupati Goa Husnia Talenrang menegaskan, keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat, melainkan juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Nah, harapan saya pasti deklarasi Goa Damai ini masyarakat bisa menjadi bagian dari kita semua karena kita tidak sepenuhnya berharap 100% dengan TNI maupun Polri. Yang bisa menjaga Goa ini sebenarnya adalah masyarakatnya sendiri. Bukan kita berharap kepada yang lain-lain. Nah, besok dan seterusnya kita tidak tahu kejadian ini akan berlangsung berapa lama, tetapi pesan saya kepada seluruh masyarakat kampung kita. Dengan adanya deklarasi damai ini diharapkan masyarakat Kabupaten Goa tidak mudah terprovokasi, sehingga situasi dan stabilitas ekonomi di Kabupaten Goa bisa terjaga. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Goa